Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pembahasan kali ini akan membahas mengenai isti'adah atau ta'awudz. Pengertian isti'adah secara bahasa adalah meminta perlindungan. Sedangkan menurut istilah adalah bacaan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kemudian lafaznya boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti kita bahas itu. Kemudian hukum isti'adah, ulama sepakat bahwa membaca isti'adah atau ta'awudz sangat dianjurkan sebelum memulai bacaan. Akan tetapi mereka atau ulama tersebut ini berbeda mengenai hukum membaca isti'adah ini. Apakah wajib atau sunnah, atau wajibnya hanya sekali seumur hidup. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari juga dalam kitabnya, namanya, dalam tulisannya namanya Matan Thayyibah. Wastahab ta'awudun wa qala ba'duhum yajib. Artinya, dan disunnahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata atau berpendapat atau berpendangan yajib, hukumnya wajib. Artinya kalau wajib tidak membaca ta'awudz kita berdosa. Kalau sunnah kita baca ta'awudz dapat pahala, enggak baca enggak apa-apa, enggak dapat dosa. Ini kaitannya dari segi hukum. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca ta'awudz sebelum memulai bacaan hukumnya sunnah, dan mengatakan bahwa perintah untuk membaca isti'adah atau ta'awudz dalam surah An-Nahl ayat 98 menunjukkan kesunahan. Apa itu? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka di sini ada kata perintah. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz, maka beristiadalah. Ini perintah, fi'il amr. Tapi perintah di sini menurut jumhur ini itu hanya menunjukkan kesunahan. Apabila pembaca meninggalkannya, ia tidak berdosa. Apabila dibaca, ia dapat pahala. Kemudian yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca ta'awudz sebelum memulai bacaan hukumnya wajib. Karena perintah dalam kata fasta'id billah, fasta'id itu perintah, menunjukkan itu kewajiban menurut sebagian ulama ini. Berbeda dengan ulama pertama, mengatakan itu hanya kesunahan. Kemudian maka apabila ia berpendangan wajib membaca isti'adah setiap membaca Al-Quran, maka ia berdosa kalau tidak membaca isti'adah, karena merupakan wajib. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat Muhammad bin Sirin yang wafatnya 110 Hijriah, mengatakan jika sudah membaca isti'adah atau ta'awudz sekali saja dalam seumur hidupnya, maka kewajibannya sudah lepas. Selainnya adalah sunnah. Kemudian redaksi lafaznya yang disepakati adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi lafaz ini boleh dikurangi, boleh ditambahi, tidak menjadi masalah. Boleh a'udzu billahi minasyaiton, langsung bismillahirrahmanirrahim, boleh-boleh aja. Boleh juga ditambahi
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Atau A'udzu billahil 'azim minasy syaithanir rajim. Itu juga boleh. Apa tadi? Maka redaksi hukumnya ini disebutkan, disinggung atau pelafalannya sebelum membaca itu disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Syatibiyahnya yang mengandung qiraah sab'ah. Apa itu? Idza ma aradta ad-dahra taqra fasta'id jiharan minasy syaitani billahi musjala ala ma ata fin nahli yusran intazid li rabbika tanzihan falasta mujahhala. Artinya, jika Anda hendak membaca Al-Quran, fasta'id, maka berta'awuzlah jiharan minasyaitani billahi musjala, sebagai permohonan yang jelas kepada Allah dari gangguan syaitan. Ala ma ata fin nahli, sebagaimana lafaz yang ada pada surah An-Nahl. Yusran, itu lafaz yang mudah. Wa intazid, jika engkau menambahkan lafaz tersebut, berarti apa lafaznya yang mendekati dengan surah An-Nahl? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang paling mendekati surah An-Nahl. Karena surah An-Nahl, fa idza qara'ta fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling mendekati. Tapi di sini disebutkan wa intazid, jika engkau menambahkan lafaz tersebut, li rabbika tanzihan, sebagai pengagungan kepada Allah, falasta mujahala, maka engkau bukanlah orang yang bodoh, karena Anda mendatangkan sesuatu yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya ulama. Baik. Kemudian keadaan-keadaan dalam membaca isti'adah. Jadi ada dua keadaan dalam membaca isti'adah ketika memulai bacaan, bisa dengan jahar, bisa dengan sir. Tempatnya dibaca jahar itu ada dua, artinya jahar, memperdengarkan, memperjelas bacaan isti'adahnya dan didengarkan oleh yang lain. Yang pertama, jika si pembaca membaca jahar dan ada orang yang mendengarkan bacaannya, misalnya Lutfi membaca, itu belakang itu mendengarkan bacaan Lutfi, maka Lutfi harus memperdengarkan bacaan isti'adahnya. Yang kedua, jika si pembaca membaca di tengah kumpulan orang yang membaca Al-Quran dan dia yang memulai bacaan. Contohnya di sini ada lingkaran nih. Ini yang mulai siapa namanya? Fadil. Maka ketika Fadil memulai, ia harus memperdengarkan isti'adahnya. Setelahnya tidak lagi. Dia tidak memperdengarkan. Dari Lutfi ke sono tidak memperdengarkan lagi. Nah, sekarang membaca dengan sir atau suara tidak dengar pada 4 keadaan atau 4 kondisi. Yang pertama, jika si pembaca membaca dengan sir tanpa suara. Nah, Lutfi baca Quran di situ, tapi dia membaca Qurannya tanpa suara, ya nggak apa-apa, nggak usah diperdengarkan, karena bacanya juga nggak diperdengarkan. Nah, yang kedua, jika si pembaca membaca jahar, suara yang keras dan tidak ada orang mendengarkannya, misalnya di sini Lutfi datang masjid, belum ada orang, dia baca Quran, nggak ada orang dengar, kan dia baru datang sendiri kan, dia mau baca bacaan, maka nggak apa-apa dia tidak memperdengarkan isti'adahnya, walaupun bacanya keras atau jahar. Yang ketiga, jika dalam sholat jahriyah atau sirriyah sama saja imam, makmum atau sendiri, maka isti'adahnya dibaca sir. Kemudian yang keempat, jika si pembaca membaca di tengah kumpulan orang yang membaca Al-Quran dan bukan dia yang memulai bacaan. Tadi sudah disebutkan bahwa di sini di kumpulan ini ada Fadil yang pertama baca, maka Lutfi enggak memperdengarkan lagi. Dia baca isti'adah cuma enggak memperdengarkan. Kemudian sampai ke situ Davi juga baca isti'adah tapi enggak memperdengarkan.
Nah, beda kalau saya ingin menilai, misalnya apa nih? Ayo baca masing-masing. Saya ingin menilai istiadanya, maka harus diperjelas karena saya ingin menilai, ingin membenarkan. Tapi kalau sudah benar ya nggak usah dinilai lagi. Nah, baik. Itu keadaan dalam membaca ta'awuz. Sekarang kita pindah ke basmalah. Redaksi lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum basmalah. Nah, hukum seputar basmalah. Ulama sepakat bahwa basmalah merupakan ayat dari surah An-Naml. Karena itu merupakan apa? Bagian daripada surat Sayyidina Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Apa di situ? Nah, itu ada basmalahnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian qurra menganggap bahwa basmalah bukan dari surah Al-Fatihah. Sebagian qurra. Jadi antara qurra yang 10 ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan itu ayat daripada surah Al-Fatihah. Yang mengatakan ayat diantaranya adalah riwayat Hafs an Asim yang kita baca itu. Nah, maka kalau itu dibaca, basmalahnya nggak dibaca atau dihilangin, maka nggak sah. Karena dia menganggap itu satu ayat, harus dibaca. Nah, beda kalau dia bacanya sir. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i harus baca jelas, jahar basmalahnya. Nah, dalam di sini disebutkan bahwa Hafs itu adalah menganggap basmalah itu sebagai ayat. Maka kalau dihilangkan atau tidak dibaca dalam sholat dan membaca riwayatnya Hafs, maka bacanya sholatnya nggak sah karena menghilangkan satu ayat dari Al-Fatihah. Dalam riwayat Hafs, beda kalau baca riwayat yang lain yang mengatakan basmalah bukan ayat, maka tetap sah sholatnya. Nah. Kemudian akan tetapi semua qurra sepakat, artinya ijma' di sini, untuk menetapkan membaca basmalah pada awal surah Al-Fatihah. Dan ini bisa didapati di bukunya mengatakan tidak ada perselisihan penetapan bacaan basmalah di karangan Syekh Husori. Beliau mengarang buku, ada qiraat asyarah di situ, dia sebutkan di situ bahwa nggak ada perselisihan ulama untuk menetapkan bacaannya di awal Al-Fatihah. Berarti yang mengatakan bukan ayat, tetap mengatakan menetapkan bacaannya, walaupun dia nggak menganggap sebagai ayat. Nah, itu nggak ada perselisihan, dianggap sebagai bacaan di awal Al-Fatihah. Kemudian ulama juga sepakat membaca basmalah setiap memulai bacaan pada surah, kecuali surah At-Taubah. Nah, sebagaimana diriwayatkan pada hadis sahih bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir surah hingga turun kepadanya basmalah. Nah, disebutkan Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu khatmas surati hatta tanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Artinya daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu, tidak mengetahui, khatmas surati, akhir daripada suatu surah, hatta tanzila alaihi, hingga turun kepadanya bismillahirrahmanirrahim, ucapan bismillah. Jadi bismillah ini merupakan pembatas antara dua surah. Kemudian tata cara bacaan basmalah nanti pekan depan kita jelaskan ya. Nggak usah banyak-banyak dulu.
Baik. Ada pertanyaan?